Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ba'd. Ana ada yang belum kenal nama-nama antum. Siapa? Ya, antum siapa namanya? Siapa? Farel. Oh ya, Farel. Kok asalan tuh pernah ekskul sama Ana ya? Tajwid. Pernah kan? Nah, sebelum Covid. Iya. Antum siapa? Adrian. Itu diam aja ya, Ray. Apa? Hakim. Dia kayaknya paling pendiam ya. Paling pendiam dia Hakim nih ya. Oh. Antum siapa? Lupa. Hamzah. Hasan. Atar. Coba tulis namanya. Mana bentuk apa? Spidol. Nah, tulis dulu. Pakai bahasa Arab ya? Pakai bahasa Arab. Nama panggilan atau nama panjang? Nama panjang. Farhan. Itu apa? Tuku. Oh, Tuku. Atau pernah Aceh? Oh. Akhtar. Manggilnya Akhtar ya? Ya, Atar ya. Atar. Oh ya, Atar. Kalau Farhan? Farhan? Bisa juga. Seringnya Atar. Atar, Hakim. Apa? Adrian. Ayo, Sep. Adrian, Torik, Farel. Antum? Al. Serius lah. Siapa? Itu kan nama panggilannya. Nama Al Utsaimin. Kok antum Saimin? Antum Saimin. Oh, antum ini adiknya Abdul bin Nur. Oh, gimana sehat keluarga kan? Iya. Antum kemarin sempat sakit katanya. Kemarin sempat sakit juga. Oh, ya. Abang mana sekarang? Di rumah. Iya. Gimana, udah move on kan? Udah ya. Oh. Iya. Anak kenal sama Abi Antum rahimahullah. Ya, mudah-mudahan ditebakkan tempat yang terbaik lah insyaallah ya kan? Amin. Ya, kok ketawa tuh, Pak? Didoakan orang tuanya kepala ketawa. Apa? Antum siapa? Lupa nah. Arik. Itu mana dua orang itu? Dua orang legend. Muat Faiz. Di kelas antum mana paling kenal malah orang itu dua. Karena saking legendanya orang itu ya kan. Itulah Muaz sama Faiz. Paling legend. Adrian, Yosep. Adrian, ini kata Yosep. Udah ada bukunya semua. Antum dengerin nggak waktu Ana jelaskan lagi dari laptop, dari komputer, YouTube? Iya. Kayak rusak gitu ya. Kacau emang. Yang salah apa dari sininya apa HP antum yang salah? Tapi itu orang bisa error juga. Iya. Makanya kadang nggak dengar juga ya.
Oh ya, antum sorry pernah remet nggak? Nggak pernah remet? Enggak ya. Berarti antum di kelas ini termasuk yang paling pintar lah ya. Enggak ada. Pernah juga ada tapi kan kalau kelas 11 ini belum pernah. Oh ya, belum lah. Astagfirullah. Belum lah. Ya, meroja dulu kita ya. Apa itu akidah? Antum? Atar, ya. Apa itu akidah? Jelaskan baik dari secara bahasa maupun secara istilah. Akidah. Percaya. Akidah percaya. Itu iman. Iman, percaya. Ini akidah. Ini pelajaran paling penting ya. Jadi pelajaran akidah ini kita nggak belajar hanya di kelas, tapi di sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena ini berpengaruh di kehidupan akhirat kita, ya. Jadi kita jangan main dengan pelajaran akidah ini. Harus tahu. Apalagi antum di sekolah sunnah, ya, harus tahu akidah. Ya. Di luar sana banyak ustadz yang kurang mempelajari akidah. Ya, sering nggak lihat ustadz malah mengajak umatnya tuh tawasul di kuburan, ya, nyari berkah, ikut malam satu syuro, ya, pernah? Atau ulama-ulama sufi, Naskabandiyah, ya, zikirnya sebagai joget-joget, ya, ada yang sujud ke syekhnya, tuan gurunya, ke kiainya, sujud. Nah, itu kenapa? Padahal udah syekh dia, udah kiai. Kenapa? Karena ya kurang mempelajari akidah. Maka ini akidah sangat penting kita pelajari, ya. Apalagi antum di sekolah sunnah, coba. Kok tanya akidah nggak tahu, mana coba? Akidah aja, definisi akidah. Kita nggak usah bahas dalam-dalamnya dulu, ya. Bahas apa itu akidah. Coba. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba aja, Pak. Farel? Nggak tahu? Lupa ya? Tuh? Nggak tahu akidah? Anu? Keyakinan. Akidah keyakinan. Atar? Secara bahasa. Ya, secara bahasa. Nggak tahu. Iya. Siapa yang tahu? Hakim? Joseph? Apa Arik? Akidah. Ya, di sini jangan akidah ma'khudzah min madda aqada. Ya. Diambil dari kata aqada. Antum tahu akad nikah enggak? Akad nikah. Artinya akad itu sebuah ikatan. Ikatan nikah, akad. Itulah makna secara bahasa akidah dari kata aqada, gitu. Ya, allati madaruha ala luzum wa ta'kid, ya, yang mana maknanya itu penguatan, ya, dan keharusan, ya. Contohnya apa? Uqadul habal, ikatan tali, ya. Ain syadda ba'duhu bi ba'd, artinya tali itu menguatkan satu dengan yang lainnya. Itulah makna akidah secara bahasa. Tali ikatan dia, akidah. Ya, itu. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Ya. Di surah apa tuh? Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Surah apa? Al-Falaq. Masa nggak tahu? Itu 3 kul itu. Ya, kita berlindung dari kejahatan penyihir-penyihir pada ikatan buhul-buhulnya. Jadi penyihir itu kalau mau menyihir orang, ya, kan pakai boneka biasanya, pakai boneka atau benda-benda lain lah. Itu pasti ada talinya. Di buhul itu ada tali-talinya. Itu susah lepaskannya. Jadi kita disuruh Allah berlindung dari kejahatan penyihir-penyihir dari ikatan buhul-buhulnya. Uqad, ya, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Jadi akidah dari aqada artinya ikatan. Ya, secara istilah apa istilah?
Kalau misalnya antum nggak tahu perbedaan ya definisi atau ta'rif bahasa ataupun istilah. Jadi kalau secara bahasa itu dia tidak berkaitan dengan agama. Ya, misalnya sunnah, Nabi bilang. Sunnah secara bahasa artinya metode. Sunnah. Tapi kalau secara istilah itu dia berkaitan dengan agama. Apa secara istilah? Ma warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw takririn. Ya. Apa saja yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya, perbuatannya, sifatnya dan pembenarannya, itulah sunnah secara istilah. Beda ya makna sunnah secara bahasa dan istilah. Itu juga akidah. Akidah beda cara bahasa dan cara istilah. Ya, perbedaannya kalau cara bahasa dia tidak berkaitan dengan agama, kalau istilah dia berkaitan dengan agama. Jadi ini akidah secara istilah. Ya, fal aqidatu hiya ma yaqidu alaihi qalbul mar'i wa yadaini bihi, ya, wa yajzimu bihi min umuriddin. Artinya apa? Dia sesuatu yang mengikat hati seorang hamba, dan dengan ikatan itu mengharuskan dirinya untuk melakukan perkara-perkara agama. Misalnya kita berakidah, ya, kita beriman pada Allah, ya, kita mentauhidkan Allah. Jadi kita seperti terikat, ya, terikat apa? Harus melakukan amalan-amalan yang lainnya, gitu. Sholat, kan nggak mungkin antum beriman pada Allah tapi nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Itu maksudnya ikatan. Paham di sini? Paham? Ngantuk? Ngantuk ya? Atar, ngantuk atar. Maksudnya itu secara istilah. Jadi ikatan itu mengharuskan kita untuk melakukan amalan-amalan agama, ya. Gitu. Paham? Paham ya? Sekarang anak tanya definisi tauhid. Tadi akidah, sekarang tauhid. Apa tauhid? Hakim? Tauhid ini tauhid. Tadi akidah, sekarang tauhid. Antum? Saimin? Kirim salam ya sama abang antum ya. Anda lumayan dekat lah sama abang antum. Sempat jadi murid Anda juga di sini kan. Nah, kelas 11 waktu itu. Sekarang antumnya kelas 11, adiknya ya. Masya Allah. Tapi nggak mirip wajahnya sama abang ya. Beda ya. Apa tauhid, Saimin? Farel? Mengesahkan Allah. Itu aja. Cara bahasa dulu, cara bahasa. Nanti baru kita secara istilah. Arik, waktu di kelas 9 nggak baca akidah antum? Siapa dulu guru akidah kelas 9? Oh, tapi nggak paham gitu. Oh, lupa. Ya udah, ini kita meroja lagi berarti ya. Meroja lagi berarti. Ngulang lagi kita ya. Tauhid secara bahasa itu wahada syai'a idza ja'alahu wahidan, ya. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu secara bahasa. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Ya, ini contohnya gini. Ini ada spidol, ya, ada 2 spidol nih. 2. Atau tambah, mana pulpen antum? Pulpen. Minjem coba. Ya. Ini ada 3 nih kan, ada 3 buah. Pisah-pisah. Sekarang anak ingin menjadikan menjadi satu, Anda gabungkan. Sab. Ini namanya tauhid secara bahasa. Ya, secara bahasa. Paham? Menjadikan sesuatu menjadi satu. Ya, gitu juga. Nih, baikkan lagi. Iya, wa iyak. Itu makna tauhid secara bahasa. Ya, spidol tadi kan pisah-pisah. Ya, pisah-pisah satu-satu. Tapi anak gabung jadi satu. Nah, itu makna tauhid secara bahasa. Gitu. Terus secara istilah apa? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Nah, itu ifradullah ta'ala bil ibadah.
Gitu. Jadi berkaitan ya dengan makna cara bahasa, berkaitan. Jadi setiap ibadah kita, baik itu sholat, zakat, haji, puasa, sedekah, senyuman, nikah, itu semua ibadah kita gabungkan, kita peruntukkan semuanya untuk Allah. Itu tauhid. Semua ibadah itu mana tauhid secara bahasa dan istilah. Baik. Wa fi syara', secara syariat, apa itu akidah? Kita balik lagi ke akidah. Sekarang secara syariat. Wa fi syara', kan ada nih al-imanu billah. Ya, jadi akidah secara syariat itu adalah rukun iman yang 6. Coba kasih tahu dulu karena apa itu rukun iman yang ke-6? Rukun iman yang 6. Ya. Khairi wa syarrihi. Jadi itulah ya makna akidah secara syariat. Rukun iman, ya, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Kemudian wahiyya arkanul iman as-sittah wa ma yattabi'u dzalika minal umuril i'tiqadiyyah allati yajibul iman biha imanan jaziman la yukhalituhu syakkun. Iya. Kita diperintahkan untuk beriman kepada rukun iman yang 6 ini semuanya, dan kita diperintahkan untuk beriman terhadap setiap kandungan iman tersebut. Misalnya al-imanu billah, iman yang pertama, iman pada Allah. Iman pada Allah memiliki kandungan-kandungan, dan kita diperintahkan harus mengimani kandungannya juga. Ya, apa itu kandungan iman pada Allah? Al-iman biwujudihi, ya, beriman bahwasanya Allah itu ada. Kedua, al-iman birububiyatihi, beriman terhadap rububiyahnya Allah. Yang ketiga, al-iman biuluhiyatihi, beriman kepada uluhiyahnya Allah. Keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatih, beriman terhadap asma dan sifatnya. Ya. Bila ada salah satu yang tidak kita imani, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman pada Allah. Ya. Kita beriman Allah ini ada. Kita beriman terhadap rububiyahnya Allah. Kita beriman terhadap uluhiyahnya Allah. Tapi kita tidak beriman terhadap asma wa sifat. Maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman pada Allah. Paham? Contoh yang kedua, rukun iman yang kedua, al-iman bil malaikah, beriman pada malaikat. Ya, kita diperintahkan untuk beriman pada malaikat. Apa tuh kandungan beriman pada malaikat? Al-iman, ya, biwujudihim, ya, beriman bahwasanya malaikat itu ada. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama yang telah Allah kabarkan. Nama-nama para malaikat yang telah Allah kabarkan, ya. Ada Jibril, Israfil, terus Raqib Atid, Malakul Maut. Apa lagi? Siapa ya penyebut sangka kalah? Israfil. Ya, ingat ya, masya Allah. Ya, kalau malaikat penjaga neraka siapa? Masya Allah. Ya, jadi kita diperintahkan untuk beriman terhadap nama-namanya. Yang ketiga, kita harus beriman terhadap sifat-sifat para malaikat. Contohnya kayak Jibril. Jibril itu memiliki sayap yang satu sayapnya aja itu bisa menutupi satu ufuk dunia. Ya, ada 500 sayap kalau salah, ya. 500 sayap. Satu sayap itu bisa menutupi satu ufuk dunia. Nah, kalau kita berpikir secara logika nggak masuk akal lah. Kok bisa? Kayak mana lagi besarnya Jibril? Padahal dalam riwayat lain, malaikat Jibril itu bisa menyerupai manusia, ya, kayak di hadis Umar bin Khattab. Ya, tahu kan? Yang nanya apa? Nanya kepada Nabi. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ingat kan? Itu kan laki-laki yang datang pada Rasulullah itu malaikat Jibril. Kalau kita pikir secara logika, kok bisa
yang besar itu jadi kayak manusia kecil gitu. Bisa gitu, ya kan? Nah, nggak bisa kita seperti itu. Kita harus beriman. Itulah sifat Nabi Jibril. Itulah sifat malaikat Jibril yang telah Rasulullah kabarkan pada kita. Jadi, kalau ada salah satu yang tidak kita imani, maka tidak bisa kita dikatakan sebagai orang yang beriman pada malaikat. Gitu. Kita beriman, malaikat itu ada. Kita beriman terhadap nama malaikat, tapi kita nggak beriman terhadap sifatnya para malaikat. Itu nggak bisa. Maka kita harus beriman kepada rukun iman yang 6 dan beriman pada kandungan-kandungannya. Gitu juga al-iman bil yaumil akhir, ya. Beriman pada hari akhir. Kita kandungannya kita harus beriman pada bahwasannya hari kiamat itu akan datang, kemudian beriman bahwasannya hari kiamat mempunyai tanda-tanda, beriman bahwasannya semua manusia akan dibangkitkan, beriman ya bahwasannya surga dan neraka itu ada, kemudian beriman terhadap yaumul hisab, ya. Ada al-mizan, timbangan-timbangan itu semuanya. Kalau misalnya salah satu kita ingkari, ya kita nggak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman terhadap hari kiamat. Hati-hati itu, ya, hati-hati. Nah, inilah makna akidah secara syariat, ya. Jadi di dalam rukun iman yang 6 itu kita harus beriman terhadap kandungannya juga, paham? Kandungannya juga. Jadi setiap iman itu punya kandungan. Tuh. Oke, lanjut. Coba baca, siapa yang bisa baca? Gimana anak? Jelasinnya terlalu cepat nggak? Anak? Pas. Betul. Nanti lupa lagi. Enggak ya, insya Allah nggak lupa lagi ya. Nanti kita kalau misalnya antum lupa terus, kita nggak lanjut ini, segini aja. Nah, sekarang coba ya, Ana bacakan, antum catat, ya, catat, itu. Dan kita sekarang coba buka halaman nomor 7. 7. Itu yang kedua. Ahammiyatul aqidah as-sahihah wa hajatul umam ilaiha. Ahammiyatul aqidati as-sahihah wa hajatil umami ilaiha. Apa artinya? Pentingnya akidah yang sahih dan butuhnya umat terhadapnya. Ya. Inna lil aqidah. Apa? Arik. Oh, enggak, tadi kok lihat Ana tadi. Apa? Belum ini. Ya, antum tahu artinya enggak? Enggak tahu artinya. Ya, pentingnya akidah yang sahih dan butuhnya umat terhadapnya. Di sini penulis ingin menerangkan pentingnya akidah. Jadi lebih penting mana? Fikih apa akidah? Atar. Penting akidah ya. Terhadapnya. Torik, Masya Allah, makin dewasa aja Torik ini ya. Iya. Pelawak juga antum Torik ya. Antum rumahnya mana Torik? Rumahnya di mana rumahnya? Amplas. Dari sini 20 menit ya? 20 menit ada. Iya, 20 menit. Itu Ustaz Syahrul rumahnya di Amplas juga itu. Ustaz Syahrul. Kan wali kelas antum ya, Ustaz Syahrul ya? Wali kelas ya? Konana di Madinah ya, satu kelas, satu letting juga. Nah. Satu kelas, satu letting, satu kota. Kaplah. Itu. Baik. Nah, lanjut ya. Innal aqidah as-sahihah ahammiyatun balighatun fi hayatil fard wal mujtama'. Sesungguhnya akidah yang sahih ya, itu mempunyai peran yang sangat penting di kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat.
Antum kan bisa bahasa Arab, Saimin. Abang antum jago bahasa Arab loh. Yang paling besar siapa namanya? Lupa nah. Bang Azmi. Jadi akidah ini memiliki peran yang sangat penting. Akidah memiliki peran yang sangat penting di kehidupan manusia. Bisa diulang dari sesungguhnya akidah yang Anda ulangi lagi ya. Sesungguhnya akidah yang benar atau akidah yang sahih sama aja. Ya, mempunyai peran yang sangat penting di kehidupan manusia, baik secara individu per orang maupun secara masyarakat. Apa buktinya? Walihadza makatha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 aman yad'u an-nasa ila tauhidillah wa ikhlasil ibadah lillah min jami' syawa'ib syirki wal bid'ah wal khurafat. Ini buktinya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekkah selama 13 tahun. Ya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekkah selama 13 tahun. Itu buktinya. Ya. Rasulullah, ini usah catat faedah aja. Rasulullah berdakwah di Mekkah itu berdakwah kepada umat selama 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekkah, 10 tahun di Madinah. Nah, di Madinah Rasulullah tuh hanya fokus ke masalah masalah yang lain-lainnya selain akidah. Akan tapi di Mekah selama 13 tahun itu masalah akidah. Itu saking pentingnya akidah. Itu. Ya. Mulailah Rasulullah waktu pindah ke Madinah berdakwah kepada fikih, ya, muamalat dan yang lain-lainnya. Akan tapi di Mekah selama 13 tahun Rasulullah hanya fokus kepada tauhid. Betul. Ya, 13 tahun. Yad'un nasa ila tauhidillah wa ikhlasil ibadadillah. Ya, yang mana selama 13 tahun itu Rasulullah mendakwakan pada manusia pada tauhid wa ikhlas ibadadillah, dan mengajak manusia untuk ikhlas pada Allah, ya. Membersihkan ibadah dari segala jenis syirik, bid'ah dan khurafat. Tuh. Jadi di Mekah Rasulullah enggak mengajari tahu fikih, tahu muamalah atau yang lain-lainnya, ya. Ya, kan tapi di Mekah Rasulullah hanya fokus pada akidah, tauhid. 13 tahun tauhid. Coba kita akidah setahun aja selesai dah, ya kan? Nah, atau selama SMA dah 3 tahun aja. 3 tahun belajar akidah udah selesai. Nah, enggak gitu. Nah, nih Rasulullah ngajarkan 13 tahun, coba. Fokusnya ke akidah aja, tauhid aja. Tuh. Ini bukti yang kedua, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha da'iyah ila qaum amarahu ayyabda'a bi da'watihim ila tauhidillah wa tarki syirik. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus seorang dai kepada suatu kaum, cepat kali ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mengutus seorang dai kepada suatu kaum, amarahu ayyabda'a bi da'watihim ila tauhidillah wa tarki syirik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar memulai dakwahnya
dengan tauhid dan meninggalkan syirik. Nih, ini bukti yang kedua ya. Ini bukti yang kedua. Bukti yang pertama, ya Rasulullah selama 13 tahun di Mekah hanya mendakwakan tauhid. Yang pertama. Yang kedua, setiap kali Rasulullah mengutus seseorang kepada suatu kaum, maka Rasulullah perintahkan mereka agar memulai dakwah mereka dengan tauhid. Ya. Kama fi wasiyatihi li Mu'ad lama ba'athahu ila Yaman faqala lahu, ya sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Mu'ad bin Jabal. Tahu kan sahabat Mu'ad bin Jabal? Ya. Tatkala Rasulullah mengutusnya ke Yaman. Dulu Yaman tuh belum ada Islam dulu. Ya, Yaman. Ya. Jadi diutuslah Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Dia. Ini wasiat Nabi. Ya Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya. Fal yakun awwala ma tad'uhum ilaih, maka hendaklah hal yang pertama yang engkau dakwahkan pada mereka adalah syahadah la ilaha illallah, tauhid. Ya, bersyahadat la ilaha illallah. Ya, akidah. Ya, wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, ila ayyuhidallah. Ya, hal yang pertama yang engkau dakwakan pada mereka adalah mentauhidkan Allah. Ya, sama aja ya, sama aja. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka apabila mereka telah mentaatimu terhadap hal ini, ya maksudnya tauhid, barulah ya engkau ajarkan pada mereka perkara sholat, ya bahwasannya Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu di setiap harinya. Sholat itu tiang agama ya, ya bahkan sholat itu ibadah yang paling pertama dihisab di akhirat. Sholat itu dia yang bisa membedakan mana yang kafir, mana yang muslim, mana yang mukmin. Jadi nanti kalau kita dihisab di akhirat nanti, ya, kalau kita dihisab, itu yang pertama kali dihisab sholatnya kita. Kenapa? Karena apabila sholat kita bagus, itu semuanya bagus. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, pasti semuanya hancur. Jadi sholat ini sangat penting ya, sholat sangat penting. Ya, bahkan bisa sebagian ulama ada yang mengatakan apabila seseorang itu meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir. Itu ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, sengaja dia meninggalkan sholat, kafir hukumnya. Ini penting sholat nih, tapi pentingnya sholat masih kalah dengan pentingnya tauhid. Ya, kata Nabi, ya sebelum engkau ajarkan sholat, maka ajarkanlah tauhid. Ini bukti yang kedua ya. Wa innama bada'a bid-da'wa ila tauhid qabla sya'air Islam li ahammiyatihi wa hajatin nas ilaihi allati yumkinu ijmaluha fi ma yali. Ya. Mana kalau dalam hadis ini kita dapatkan faedah bahwasannya ya, dakwah itu dimulai dari tauhid sebelum syiar-syiar Islam yang lainnya. Itu. Terus di sini penulis ingin menjelaskan secara global, secara ringkas pentingnya mempelajari tauhid. Ya, yang pertama, catat nggak? Tadi kan apa? Bukti pentingnya tauhid. Sekarang pentingnya tauhid. Ya. Faedah tauhid. Nggak catat? Ada aja ya. Yang pertama,
annal aqidah sahihah asasun bina'il mujtama' wa salahihi wa sa'adatihi wa bu'dihi anil jarimah. Bahwasanya akidah yang benar itu adalah pondasi dalam membangun masyarakat. Itu yang pertama. Nanti minta aja orang itu ya. Ya, pondasi dalam membangun masyarakat. Wasolahihi, dan perbaikan umat. Wasa'adatihi, dan kebahagiaan umat. Apa? Oh ya, sesungguhnya akidah yang benar itu pondasi dalam membangun masyarakat, ya. Wasolahihi, dan perbaikan dari masyarakat tersebut, perbaikan, ya, kebaikan. Wasolahihi, wasa'adatihi, dan kebaikan masyarakat tersebut. Wa bu'dihi anil jarimah, dan sebab terjauhnya masyarakat dari kriminal, dari kejahatan. Ya, di Saudi itu sebab terjauhnya masyarakat dari kriminal. Saudi itu kan menjaga tauhid, kan? Ya, hampir pembunuhan tuh jarang kali di Saudi itu. Tapi kalau di Indonesia, tiap hari beritanya bunuh, tiap hari beritanya bunuh. Iya. Kenapa? Ya mungkin kita negara yang kurang menjaga tauhid. Makanya setiap kali buka berita pembunuhan. Buka berita pembunuhan. Gitu. Ya. Nah, Covid. Saudi itu ya mungkin setahun dikit kali lah ada kasus pembunuhan, dikit. Pencurian, pembunuhan, pemerkosaan ada. Hah? Tertutup ya? Covid. Antum di mana tinggalnya? Hah? Lain luas. Enggak. Aceh. Iya. Ada teukunya juga nggak, teuku? Ini teuku kayak teuku. Enggak ya? Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, annaha sababun fi istiqamati suluki syakhsi wa tafkirihi. Bahwasannya akidah yang benar itu sebab apa? Akidah yang benar itu sebab lurusnya pendirian seseorang dan cara berpikirnya. Suntuk. Ya, bahwasannya akidah yang benar itu sebab lurusnya pendirian seseorang atau akhlaknya seseorang dan cara berpikirnya. Dah. Yang ketiga, biha ta'samud dima wal amwal. Ya, dengan mempelajari akidah yang benar, dengan menjaga tauhid yang benar, ya akan terjaga darah dan harta. Ini dia. Darah dan harta. Iya. Yang keempat, annaha asas
qabulil a'mal, bahwasanya akidah benar itu fondasi ya atau syarat diterimanya sebuah amalan. Ya. Akidah yang benar itu syarat diterimanya sebuah amalan. Ya. Ana kasih permisalan ya. Misalnya ada orang Hindu ya atau orang Buddha. Orang Buddha menginfakkan infak dia 100 juta atau 1 M untuk sebuah masjid. Dia dapat pahala enggak? Enggak. Kenapa? Ya, karena syarat diterima sebuah amalan pertama bertauhid. Mau sebanyak gunung Uhud pun dia infaknya tetap nggak bisa terima, ya, nggak bisa terima. Betul. Karena sia-sia lah. Ya. Tapi akan Allah balas di dunia. Ya, jadi kebanyakan orang kafir Allah balas juga, tapi di dunia. Ya. Tapi di akhirat nggak dikasih apa-apa sama Allah. Itulah. Jadi syarat diterimanya amalan itu bertauhid, kemudian ikhlas. Yang ketiga, mutaba'ah Rasul, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat yang ketiga. Kita udah kita penuhi syarat yang pertama, bertauhid udah kita. Yang kedua ikhlas. Tapi yang ketiga, nggak mengikuti cara Rasul, sama aja nggak keterima. Gitu. Paham sini? Paham ya? Kemudian terakhir, annaha sabab dukhulil jannah wan najah minan nar. Ya, bahwasanya akidah yang benar itu sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ya. Ya, sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan selamat dari neraka. Ya, sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Dah ya, gitu. Insya Allah kalau kita berakidah, walaupun tauhid kita itu kecil lah, ya. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat syirik, insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya, walaupun nanti di akhirat kita dicuci dulu sama Allah di neraka. Ya, mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan enggak. Semoga di kelas ini kita semua masuk surga tanpa hisab. Ya kan? Tanpa hisab. Amin. Tapi itu janji Allah. Ya, setiap orang yang berakidah yang benar, ya, itu pasti akan masuk surga. Itu dia. Oh, ketawa. Itu janji Allah. Ya, mau dosa sebanyak apapun, ya, mau setinggi gunung dosa kita, tapi kita punya tauhid, ya, kita tidak pernah berbuat syirik pada Allah, itu Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Itu asalkan kita nggak pernah buat syirik, itu dia. Kan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang Ia kehendaki. Ya, gitu. Ya, mau sebanyak apapun dosa kita, tapi kita nggak pernah berbuat syirik, surga balasannya. Gitu. Tapi jangan sampai membuat kita itu jadi mas-malesan. Masuk surga kok nanti, nggak apa dosa banyak-banyak. Neraka itu ngeri, dicelup aja. Kayak kisahnya paman Nabi, Abu Thalib, ya. Itu Abu Thalib dia yang paling ringan siksa neraka. Ya, dia pakai sendal dari api neraka, kena uapnya aja itu mendidih di otaknya. Ya.
itu paling ringan. Nah, mendidih otaknya. Jadi masih disiksa ya. Masih disiksa, kekal. Tapi kalau orang beriman, siksanya nggak kekal. Ya, udah bersih dia, baru masuk ke surga. Ya, jangan sampai lah kita kayak gitu. Ya, ada orang yang ketika mendengar hadis ini jadi males dia. Alah, nggak apalah, dosa sebanyak apapun, yang penting aku nggak syirik. Nanti kan surga juga gitu kan. Ya nggak bisa, neraka tuh ngeri. Ada pas kita udah meninggal ada yang goda gitu. Ada. Kayak kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu, ya, ketika dia mau meninggal ada iblis yang datang, iblis. Ya, alhamdulillah beliau selamat. Iblis datang ke mana? Hah? Iblis datang bisik. Iya, bisikan ke Imam Ahmad gitu, agar dia tuh berbuat riak lah, Imam Ahmad. Ya, tapi karena Imam Ahmad punya tauhid yang kuat, akidah yang kuat, nggak tergoda dengan bisikan iblis itu. Iya. Bukan Ustaz Imam Ahmad. Kalau sering meninggal di sholat itu mana nggak? Apa? Meninggal di sholat. Meninggal di sholat. Sering gitu. Berarti itu dia masuk tanda-tanda dari husnul khotimah. Ya, mati yang baik lah, meninggal yang baik. Meninggal karena sholat. Hidup kita ini kan sesuai sholat kita. Oh. Bukan meninggal karena sholat. Kan? Meninggal dalam sholat. Ini maksudnya meninggalkan sholat. Iya, sebagian ulama. Oh iya, sebagian ulama mengatakan kalau dia udah tahu ilmunya terus meninggalkan secara sengaja itu kafir. Jadi kami ini kayak mana Sal? Kami gak kayak lah. Ya makanya sholat lah, ya. Sholat lah. Sholat. Hidup kita ini sesuai sholat kita. Tahu nggak? Riana bilang tadi, sholat itu ibadah yang paling pertama kali dihisab dia di mizan, di akhirat, paling pertama. Bukan puasa kita yang dihisab, bukan zakat kita yang dihisab pertama kali, tapi sholat kita. Kenapa kok pertama kali dia yang dihisab? Kenapa? Karena apabila sholat kita bagus, itu semuanya bagus. Puasanya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, semuanya lah. Apa? Puasa nggak sholat? Itu kacau, kok bisa kayak gitu? Kok bisa gitu kan? Puasa nggak sholat? Tiangnya itu, sholat itu tiangnya. Tapi malas kan kadang. Enggak 5 waktu, yang wajib itu 5 waktu. Iya. Cuma sholat 4 waktu saat yang satu lagi tidur sekali saja. Iya. Itu ya nggak boleh gitu. Kok secara sengaja kafir kata ulama. Satu aja. Hah? Iya. Oh iya. Ini kita dapat keringanan dari Allah 5 waktu. 5 kali aja. Salat. Awalnya apa? 25 ya? 25. Ini Rasulullah bilang, "Ya Allah, ini berat kepada umatku," gitu. Berat. Sehingga diringankanlah jadi 5 kali dalam sehari. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan sholat witir gitu. Jadi 6 kali dalam 5 hari. Ada. Kayak Abu Hanifah. Ya. Gitu. Ya. Jangan tinggalin sholat lah. Bisa. Ya. Ada tanya juga ya. Kan aku tanya biar sholat. Biar makin berat. Iya. Janganlah. Kalau sering sholat, udah balik kan? Udah balik. Udah kan? Udah. Ya berarti kalau gitu dosa ya antum tanggung jawab sendiri gitu. Kalau orang tua lagi yang nanggung. Kalau nggak sholat antum lah dosanya itu. Udah balik kan? Hari nggak boleh gitu Rik. Oh, iya. Mungkin dari WA kan, dari WA.
Wih, udah masuk kau gitu. Nggak ada. Iya. Nah, lanjut ya. Bentar lagi nih. Kemudian at-tauhid aslun fil basyariyah. Ada nggak situ? Baca. At-tauhid aslun fil basyariyah. Tauhid itu adalah asal di kehidupan manusia. Tauhid. Maksudnya apa? Tauhid adalah Tauhid itu adalah asal di kehidupan manusia. Nanti kita jelaskan apa maksudnya asal ini. Aslun. Wa qad kana an-nasu 'ala at-tauhid wad-din al-qawim mundu khalaqahumullah ta'ala thumma hadatha syirk ba'da dzalik. Ini maksudnya. Dahulu manusia itu semuanya di atas tauhid dan agama yang benar. Dahulu manusia seluruhnya, semuanya itu berada di atas tauhid. Dahulu. Ya. Siapa manusia pertama kali? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Nabi Adam itu Islam kan? Islam. Jadi agama Islam ini agama yang paling tertua. Ya. Tauhid ini, Islam ini asal di kehidupan manusia. Apa? Nah, itulah. Kalau kata sejarah, agama paling tertua itu agama Hindu. Bahasa paling tertua bahasa Sanskerta. Itu kalau kata sejarah. Salah lah. Ya, jadi at-tauhid aslun fil basyariyah. Tauhid itu asal di kehidupan manusia. Ada lagi yang bilang manusia ini pertamanya dari monyet, ya kan? Dari monyet. Darwin. Agama terbesar di dunia Kristen. Terbesar ya. Terbesar, terbanyak maksudnya. Terbanyak Kristen memang. Di Eropa paling banyak Kristen. Ya. Afrika setengah-setengah lah, Muslim sama Kristen. Di Amerika Latin Kristen. Ya, Kristen. Hindu itu dia apa ya? Hindu itu dia agamanya bukan untuk dakwah, untuk komunitas mereka aja gitu, untuk suku mereka aja. India. Iya, turun-temurun. Gitu. Kalau Hindu sama Buddha ya, Hindu sama Buddha itu agama yang untuk mereka aja lah gitu. Yahudi juga, ya. Tapi kalau yang untuk dakwah, Islam sama Kristen, ya. Ada yang Islamisasi, Kristenisasi, gitu. Ya, untuk ada misi dakwanya ada lah. Tapi kalau Hindu nggak ada, mereka menghindukan orang-orang tuh nggak ada mereka. Buddha juga gitu, Yahudi juga gitu. Ya. Jadi kalau makanya Hindu itu kebanyakan ya di sana aja, India, Pakistan, ya, Bali. Asalnya Indonesia ini Hindu. Ya, asalnya Indonesia ini Hindu. Hindu Buddha. Hindu sama Buddha. Makanya masih banyak sisa-sisa Hindu di Indonesia. Contohnya di Jawa itu. Oh, banyak kali candi-candi itu. Anak kan pernah pesantren di Jawa, di Solo. Di rumah-rumah di Solo itu atapnya ya kayak bentuk candi-candi gitu, walaupun orangnya orang Islam gitu kan, ya kayak biasa aja, kayak adat mereka gitu. Iya, genteng-gentengnya kayak bentuk candi semua di Jawa. Apa? Ya boleh lah. Apa? Di Bali Hindu lah kebanyakan, Hindu. Pura dibakar ya kan. Di candi itu sebenarnya taruh mayat sebenarnya, abunya mayat taruh ke situ, itu bayar, itu bukan gratis, bayar. Apa? Iya. Iya, candi pura-pura itu tempat mayat, abu mayat sebenarnya. Ada ya? Itulah. Tapi kalau Islam itu ada semuanya. Di Eropa ada Islam, Asia ada Islam, Afrika ada Islam, Amerika Latin ada Islam. Jadi Islam ini dia dakwah. Beda dengan tadi itu, kalau Hindu Buddha untuk komunitas mereka aja.
Nah, ya. Buddha juga gitu. Itu aja yang Buddha. Mau nggak Cina, Vietnam, Thailand, itu aja, Kamboja. Jarang ada orang Eropa yang Buddha. Apalagi Afrika yang Buddha, jarang. Entah pun nggak ada kali. Ya. Ya, orang-orang Brazil, Argentina yang Buddha nggak ada. Atau Yahudi. Ya, Yahudi juga untuk mereka aja, Israel aja. Ya, jarang orang hitam, orang Afrika itu Yahudi. Jarang. Atau orang Asia, Yahudi. Karena mereka nggak ada misi dakwahnya, nggak ada. Agama yang mempunyai misi dakwah dua, Islam sama Kristen. Iya. Jadi kalau dibilang sama dia tadi, kalau dibilang yang terbaik Kristen, ya betul, terbaik masih Kristen. Ya. Tapi agama tertua itu Islam. Kalau antum baca sejarah di Google, agama tertua di dunia Hindu, bahasa tertua di dunia Sanskerta. Padahal apa? Sebenarnya agama yang tertua itu Islam, dan bahasa yang tertua bahasa Arab. Kenapa? Karena Nabi Adam bahasa Arab. Iya. Di surga itu bahasa Arab. Kan sebelum Nabi Adam di dunia, Nabi Adam di surga. Iya. Dah. Kita baca lagi ya. Ya. Habis. Oh ya, habis. Ya udah. Nanti kita lanjut lagi ya kan? Lanjut lagi. Baik. Ilahuna yakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.